Kita belajar lagi di materi wajib kelas 10. Tapi sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, kita review dulu materi kita sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, pada relasi itu bisa disimbolkan dengan R sama dengan A, B, P, X, Y. Nah, artinya apa? Relasi ini yang disimbolkan dengan R melibatkan dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B, dengan hubungannya disimbolkan dengan P yang melibatkan komponen X dan Y. Nah, X itu apa? X itu adalah anggota himpunan A atau bentuk umumnya adalah A kecil. Kemudian Y adalah anggota himpunan B atau bentuk umumnya adalah B kecil. Nah, untuk hubungannya, hubungan antara X dan Y atau kita bisa ganti menjadi A, B untuk bentuk umumnya. Nah, jika komponen himpunan A yang misalkan sebagai A kecil memiliki hubungan atau memiliki relasi atau dapat direlasikan dengan komponen himpunan B atau B kecil, itu kita bisa simbolkan seperti ini, A, R, B. R itu menandakan dia dapat dihubungkan. Kemudian kalau misalnya ada anggota himpunan A yang tidak berhubungan, tidak dapat direlasikan dengan anggota himpunan B, kita bisa buat dengan A, R, kemudian R-nya dicoret seperti ini. Oke, bisa? Nah, yang berikutnya kita sudah belajar minggu lalu adalah tentang himpunan pasangan berurut atau disingkat dengan dapat disimbolkan dengan A kali B. Oke. Nah, dalam himpunan pasangan berurut, masing-masing anggota himpunan A dan himpunan B harus dipasangkan. Jadi masing-masing anggota himpunan memiliki pasangan dengan himpunan yang lain. Nah, contohnya di sini adalah misalnya kita punya himpunan A yang memiliki anggota 1, 2, 3. Kemudian himpunan B memiliki anggota A, B, dan C. Nah, himpunan pasangan berurutnya bagaimana? A dikali B. Nah, itu bagaimana caranya? Menentukannya, kita pasangkan 1 dipasangkan dengan A. Jadi 1, A. Kemudian 1 dipasangkan lagi dengan B. Setelah itu 1 dipasangkan dengan C. Kemudian apa lagi? 2 dipasangkan dengan A. 2 dipasangkan dengan B. 2 dipasangkan dengan C. Kemudian masuk ke 3. 3 dipasangkan dengan A. 3 dipasangkan dengan B, dan 3 dipasangkan dengan C. Itulah dia himpunan pasangan berurut dari A dan B. Oke. Nah, jadi masing-masing anggota himpunannya harus dipasangkan dengan anggota himpunan yang lain. Oke. Nah, yang berikutnya kita belajar tentang himpunan penyelesaian minggu lalu, atau disimbolkan dengan R bintang seperti ini. Jadi kita lihat relasinya, kita buat relasinya, kemudian kita buat dalam bentuk seperti ini. Misalnya buka kurung kurawal, dalam kurung, koma, dalam kurung, seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk domain dan range. Nah, domain itu adalah daerah asal. Ini asal. Kemudian range itu adalah hasilnya. Nah, jadi kalau kita ingat minggu lalu, kita bisa gambar dengan diagram panah seperti ini. Nah, di bagian kiri itu disebut dengan domain, kemudian lingkaran sebelah kanan itu disebut kodomain. Nah, kemudian kita buat diagramnya seperti ini. Panah-panah seperti ini kan pemetaannya. Nah, anggota himpunan kodomain yang sebelah kanan yang memiliki pemetaan itulah disebut sebagai range. Jadi tidak semua anggota kodomain itu disebut dengan range, tidak selamanya. Oke. Nah, sekarang kita sudah belajar lagi tentang fungsi. Fungsi itu adalah relasi khusus dari dua himpunan, di mana setiap anggota himpunan A hanya dipetakan dengan satu anggota himpunan B. Itu dia. Misalnya seperti ini. Ini A, ini B, kemudian dipetakan seperti ini. Nah, syaratnya adalah yang A itu harus memiliki panah, harus dipetakan.
dan dia hanya boleh satu kali. Jadi kalau ini disebut sebagai fungsi, masih termasuk sebagai fungsi. Tapi kalau dia seperti ini himpunan A, B, kemudian A dipetakan ke sini, kemudian A 2 kali dipetakan, itu di sini ada berulang kali. Nah, ini bukan termasuk fungsi. Kenapa? Karena sudah menyalahi pengertiannya. Oke, kalau misalnya lagi seperti ini lagi, misalnya masing-masing sudah dipetakan satu kali, tapi ada satu anggota yang tidak dipetakan, itu juga bukan termasuk fungsi. Nah, ada lagi misalnya ini juga sama, tiga anggota kita buat. Nah, oke, ada anggota himpunan B yang 2 kali dipetakan. Nah, apakah ini termasuk fungsi? Iya, ini masih termasuk fungsi. Kenapa? Karena di domainnya itu semuanya sudah dipetakan satu kali. Nah, kalau di B-nya, di kodomainnya ada yang dipetakan lebih dari satu kali, itu tidak apa-apa. Yang penting kita lihat di domainnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk materi kita. Materi kita adalah hari ini tentang produk himpunan dan jenis fungsi. Nah, kita mulai dulu dengan produk himpunan. Produk himpunan ini adalah lanjutan dari himpunan pasangan berurut atau disingkat dengan A kali B. Nah, bentuk umumnya seperti ini. A kali B sama dengan AB, di mana A merupakan anggota himpunan A dan B merupakan anggota himpunan B. Nah, ada bedanya dengan himpunan pasang berurut. Kalau himpunan pasang berurut, kalau kita masih ingat kemarin minggu lalu, A dikali B itu sama dengan A, B, di mana ada tanda begini kemarin kan? Nah, A anggota himpunan A, B anggota himpunan B. Nah, kalau di himpunan pasang berurut kita ada tanda seperti ini yang artinya apa? Setiap atau semua. Jadi semua anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B atau semua ya. Nah, tapi kenapa di produk himpunan tidak ada kata simbol setiap atau semua? Misalnya kita punya dua buah himpunan A dan B. Himpunan A memiliki 4 buah anggota. 4 anggota misalnya A, B, C, dan D. Kemudian himpunan bilangan B ada E, F, G, H. Nah, kalau himpunan pasang berurut berarti kita buat meta dari A, E dipetakan dengan E, A dipetakan dengan F, A dipetakan dengan G, A dipetakan dengan H, kemudian B dipetakan dengan E, dan seterusnya sampai semua anggota memiliki relasi ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata nilai A misalnya setelah ditentukan nilainya ternyata 2, kemudian D juga 2 nilai sama, nah berarti A dan D ini dianggap satu produk nanti. Nah, jadi produk himpunan itu membicarakan tentang produknya, berapa banyak himpunan yang terbentuk. Di dalam produk himpunan kita nanti akan menjumpai N dari A kali B. Artinya apa? N itu artinya adalah banyaknya produk himpunan yang bisa dibuat. Oke, nah dalam produk himpunan kita tidak selamanya A dikali B, bisa saja B dikali A. Nah, apakah A dikali B selalu sama dengan B kali A? Belum tentu. Nah, nanti kita lihat artinya ya. Nah, untuk B dikali A, banyaknya produk himpunannya disimbolkan dengan N dari B dikali A. Itu dia. Oke, supaya lebih mengerti lagi, kita langsung saja membahas contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B terdiri dari A dan B. Nah, pertanyaannya adalah tentukan banyak anggota himpunan atau banyak produk himpunan dari A dikali B. Oke, kemudian tentukan banyak produk himpunan B dikali A. Dan apakah A dikali B sama dengan B kali A? Oke, kita langsung saja. Oke, kita mulai dari 3 pertanyaan.
A kali B, B dikali A, kemudian apakah sama A kali B dengan B kali A? Oke, kita langsung saja mengerjakan dari yang pertama dulu. Nah, tadi himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, kemudian himpunan B terdiri dari A, B. Nah, kita buat dulu pasangan berikutnya. Himpunan pasangan berikutnya A kali B itu sama dengan, kita mulai dari angka 1, kita pasangkan dengan anggota pertama dari B, berarti 1, A, setelah itu 1 dipasangkan lagi dengan anggota kedua dari himpunan B, yaitu adalah B kecil, kemudian koma. Nah, karena B sudah semuanya dipasangkan dengan 1, berarti kita lanjut ke 2. 2 dipasangkan dengan anggota pertama B, berarti A, ini dia. Kemudian 2 dipasangkan lagi dengan, dipetakan lagi dengan B, ini dia. Kemudian karena semua anggota himpunan B sudah dipetakan, kita lanjut ke angka 3. 3 dipetakan ke A, kemudian 3 dipetakan ke B, ini dia. Ada lagi bisa dipetakan? Semuanya sudah dipetakan. Berarti kita buat tutup kural. Oke, nah, atau kalau kita bisa buat dalam bentuk tabel juga seperti ini. Ini dia. Oke, kita buat kali. Nah, di atas kita buat himpunan A terdiri 1, 2, 3, kemudian yang di atas itu adalah yang domainnya ya. Karena domainnya adalah A, berarti 1, 2, 3. Kemudian yang arah ke bawahnya sebelah kiri itu adalah kodomainnya. Oke, atau himpunan kedua. Himpunan B terdiri dari apa? A, B. Nah, kita pasangkan 1 dipetakan dengan A, berarti 1, A. 2 dipetakan dengan A, 2, A. 3 dipetakan dengan A, 3, A. Kemudian 1 dipetakan dengan B, 2 dipetakan dengan B, 3 dipetakan dengan B. Oke. Nah, kalau disusun, susunnya mulai dari 1 dulu, berarti seperti ini. Susunnya dia harus berurut. Dari 1 dulu, setelah itu 2 dan 3. Oke, nah kalau kita lihat di sini N-nya berapa? N atau jumlah produk dari A dikali B sama dengan berapa? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sama dengan 6. Oke. Nah, untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya tadi apa? B dikali A. Nah, sekarang B kali A. Tadi A, karena B kali A berarti kita tulis dari B dulu aja ya. B, tadi anggotanya apa saja? A dan B. Kemudian A anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Oke. Nah, berarti B kali A itu sama dengan, kita mulai dari anggota pertama itu dari domain adalah A dipetakan dengan anggota pertamanya di sini apa? 1. Berarti A, 1, A dipetakan dengan anggota kedua dari kodomainnya. Berarti A, 2. Setelah itu A dipetakan dengan berapa lagi? A dipetakan dengan 3. Kemudian A sudah selesai dipetakan, kemudian lanjut ke B. B, 1, B, 2, dan B, 3. Oke. Nah, atau kalau kita bisa buat di dalam bentuk tabel seperti ini. Yang di atas adalah himpunan B, berarti ini adalah B. Ini kita buat cross X-nya kalinya. B terdiri dari A, B. Kemudian di sini itu adalah himpunan A-nya. Himpunan A terdiri 1, 2, 3. Berarti kita petakan A, 1, B, 1, kemudian A, 2, B, 2, A, 3, B, 3.
Oke, ada berapa produk himpunannya? Produk himpunannya ada B. Ada sebanyak 6. Oke, mantap. Untuk pertanyaan berikutnya tadi apa? Apakah A kali B sama dengan B kali A? Oke, kalau kita lihat di sini, sama nggak bentuk tabelnya? Yang A kali B dengan B kali A. Tidak sama kan, berarti kita bisa simpulkan A kali B tidak sama dengan B kali A. Tapi yang sama adalah jumlah produk dari B kali A itu sama dengan jumlah produk dari A dikali B. Oke, bisa? Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Setelah kita mengenal tentang fungsi, kita lanjut ke jenis-jenis fungsi. Secara umum, ada 3 jenis fungsi yang sering dipelajari, tapi kali ini kita akan belajar 2 saja. Oke, yang pertama adalah fungsi one-one atau fungsi injektif, atau sering disebut dengan korespondensi satu-satu. Nah, ini dia. Kata kunci adalah one-one, artinya satu-satu. Oke, apa itu? Fungsi one-one, fungsi yang dimana masing-masing anggota himpunan memiliki satu himpunan saja. Oke, nah seperti apa itu? Contohnya seperti ini. Kita punya 2 buah himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B. Himpunan A memiliki 4 anggota, kemudian himpunan B juga memiliki 4 anggota. Nah, dalam fungsi one-one itu ciri-cirinya adalah jumlah anggota himpunan A itu harus sama dengan jumlah anggota himpunan B. Nah, jadi fungsi one-one itu seperti ini. Masing-masing anggota himpunan memiliki satu pemetaan saja. Contohnya, anggota himpunan A yang pertama dipetakan dengan anggota himpunan pertama juga, kemudian dipetakan seperti ini, seperti ini. Nah, ini dia. Ini namanya fungsi one-one. Artinya semua anggota memiliki pemetaan dan hanya satu pemetaan saja. Oke. Nah, tipe yang lain bagaimana? Model yang lain? Apakah harus seperti ini saja? Tidak. Bisa saja dia bentuknya seperti ini. Nih, A dipetakan ke sini, kemudian B dipetakan ke sini. Ini dia dipetakan begini. Bisa juga seperti ini. Nah, ini juga bisa. Ini termasuk fungsi one-one. Atau bisa juga seperti ini. Nah, itu dia. Oke. Nah, intinya adalah masing-masing memiliki satu pemetaan. Oke. Nah, tapi bisa nggak seperti ini? Kalau dia seperti ini, apakah termasuk one-one? Ini A, ini B. Ini dipetakan ke sini, kemudian ini ke sini. Ini di bagian sini. Ini di bagian sini. Nah, kalau kita lihat ada satu anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Nah, karena ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan, berarti dia tidak memenuhi dari pengertian ini. Ini kan harus memiliki satu pemetaan. Nah, berarti ini tidak termasuk fungsi one-one. Oke. Nah, dalam fungsi one-one, jika kita ingin menghitung banyaknya kemungkinan, banyaknya korespondensi, banyaknya variasi dalam fungsi one-one, itu disimbolkan dengan N buka kurung F titik 2 A kemudian garis B kita buat 1 1. Ini dia simbolnya seperti ini. Artinya apa? Banyaknya variasi fungsi one-one yang terbentuk dari himpunan A ke B. Oke? Nah, contohnya seperti apa? Kita masuk ke contoh soal saja. Contoh soal kedua, ini soalnya adalah himpunan A terdiri dari satu anggota, itu adalah angka 1, dan himpunan B terdiri dari satu anggota juga, itu adalah A. Tentukan banyak korespondensi satu atau banyaknya fungsi one-one dari A ke B. Oke? Nah, kalau kita gambar, ini fungsi A, ini daerah domainnya adalah himpunan A, kemudian ini daerah
kode main atau himpunan B, A terdiri dari satu anggota, itu adalah angka 1. Kemudian B terdiri dari satu anggota juga, yaitu A. Nah, kita petakan, berarti hanya seperti ini saja bisa terbentuk, ya kan? Karena nggak ada lagi bisa variasi yang lain kan. Nah, jadi N kurung F A ke B 1 itu sama dengan 1 variasi saja. Oke, jadi banyak koresponden satunya adalah hanya 1 saja. Oke, nah contoh soal yang ketiga. Himpunan A ini anggotanya sudah 2 anggota, ini juga 2 anggota. Oke, A terdiri dari 2 anggota. Ini A, ini B. 2 anggota angka 1 dan 2. Ini kemudian A, ini B. Nah, pemetaan terjadi adalah bentuk variasinya adalah seperti ini awalnya, yang normalnya. Kemudian kita variasikan ini 1 ke B dan 2 ke A. Ini dia. 1, 2, A, B. Nah, ini A, ini B. Ini kita buat miring dia pemetaannya. Nah, oke, jadi variasi yang terbentuk ada 2. Jadi banyak yang koresponden satunya adalah N dari F titik 2 A ke B 1 sama dengan 2. Oke, nah contoh soal yang ketiga. Kita perbanyak anggota himpunannya. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3 dan B terdiri dari A, B, C. Tentukan fungsi 1, 1 dari A ke B. Oke. Nah, kita mulai variasi yang pertama. A, B. Ini terdiri dari 3 anggota. 1, 2, 3. Ini A, B, C. Kita mulai dari yang normal saja dulu. Ini variasi pertama, banyak korespondensi yang pertama. Kemudian ini kita buat 1 aja biar jangan lupa. Kita buat dia agak miring. A, B, oke, ini kita miringkan misalnya 1 ke B, 2 ke A, setelah itu 3 ke C. Ini yang variasi kedua. Kemudian yang berikutnya, kemungkinan terjadi adalah ini kita 1 ke C, kemudian 3 ke A, kemudian 2 ke B. Ini yang ketiga. Yang keempat, apakah bisa yang keempat? Kita coba saja. Ini mana lagi dimiringkan? Oh, kita miringkan, ini tetap sama. Ini kita variasikan 2 ke C, 3 ke B. Ini yang keempat. Kemudian bisa kita variasikan lagi. Satu, 2, 3. Ini A, B, C. Oke. Kita variasikan ke 3 ke A sudah, 1 ke B sudah. Nih, 1 ke B, 2 ke C, 3 ke A. Oke, ini variasi yang kelima. Variasi keenam apakah bisa? Kita cek saja. 1, 2, 3 A, B, C. Nah, kita lihat di sini apakah masih bisa lagi. 1 ke C, kemudian 2 ke A,
dan 3 ke A. Ini adalah ke 6. Oke, ada lagi yang lain? Sepertinya tidak ada lagi. Berarti banyaknya korespondensinya adalah, atau banyaknya fungsi one-one-nya adalah itu sama dengan 6. Oke. Nah, jadi ciri-ciri yang paling kelihatan adalah jumlah anggota himpunannya pasti sama, dan semua anggota himpunannya memiliki pemetaan. Oke, itulah kata kuncinya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal yang kelima, himpunan A terdiri dari 1, 3, 4, B, A, B, C, D. Tentukan fungsi one-one dari A ke B. Nah, kalau kita lihat sini, jumlah anggotanya semakin banyak. Pasti banyaknya fungsi one-one-nya pasti semakin banyak juga. Kalau tadi soal sebelumnya ada 3 anggota himpunan, itu dapat membuat 6 fungsi one-one. Nah, bagaimana dengan kalau 4 anggota? Apakah makin banyak? Tentu, pasti. Nah, kalau kita buat dengan menggunakan gambar, itu sangat menyita waktu sekali. Jadi kita bisa menggunakan rumus. Nah, jadi kalau sudah anggota himpunan sudah banyak, kita tidak perlu menggambar satu persatu lagi ke tadi diagram panahnya. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Oke. Nah, himpunan A, N A artinya adalah banyak anggota himpunan A itu ada 4. Kemudian banyak anggota himpunan B itu ada 4. Oke. Nah, berarti N-nya adalah 4. Oke, kita bisa simpulkan kenapa 4? Karena jumlah anggotanya sama. Nah, berarti banyaknya N dari F A ke B itu sama dengan rumusnya adalah N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3, dan seterusnya sampai nanti dia angkanya menjadi 1. Ini dia, sampai N sama dengan 1. Oke, nah jadi kalau sini N sama 4, berarti banyaknya korespondensi 1 dari A ke B itu sama dengan 4 dikali 4 kurang 1 berarti 3. 4 kurang 2, 4 kurang 3, 1. Berarti jadi ya 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24 kali 1, berarti ada 24. Oke? Jadi tidak mungkin kita gambar satu persatu seperti ini sebanyak 24 kali, karena itu akan menyita waktu sekali. Oke? Jadi kita bisa menggunakan rumus untuk mencari banyaknya fungsi one-one-nya. Oke, bisa? Jenis fungsi yang ketiga adalah fungsi onto atau fungsi kepada atau fungsi surjektif. Nah, bedanya adalah dalam fungsi ini semua anggota kodomen atau yang himpunan sebelah kanan merupakan hasil atau range, dan semua anggotanya itu harus memiliki pemetaan. Jadi, nah dalam fungsi onto ini berlaku kodomen, nah itu sama dengan range, itu dia, atau hasil. Oke. Nah, ciri khusus dari fungsi onto ini adalah yang lain selain kodomen adalah range adalah jumlah anggota himpunannya berbeda. Nah, kalau tadi yang one-one di jumlahnya harus sama, kalau ini bisa berbeda, dan memang harus berbeda. Kalau dia sama berarti balik lagi ke one-one. Oke, nah masalahnya seperti apa? Misalnya kita punya himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, kemudian ada himpunan B terdiri dari A dan B. Nah, jadi sudah lihat jumlahnya berbeda kan? Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk fungsi seperti ini. Fungsi ontonya adalah A B. Nah, 1, 2, 3 ini A B. 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke B, 3 dipetakan ke B juga. Nah, jadi terjadi percabangan di kodomen tapi tidak masalah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, semua anggota kodomen itu merupakan hasilnya, dan tidak apa-apa
di kodomen atau di himpunan sebelah kanan itu terjadi percabang, tidak apa-apa. Oke, yang tidak boleh adalah seperti ini. Kita bisa buat seperti ini fungsinya, bentuk fungsinya, variasinya 1, 2, 3. Kemudian ini A, ini kemudian B. Ini himpunan A, himpunan B. 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke A, 3 juga dipetakan ke A. Nah, jadi ada satu anggota B, anggota kodomen, yang ini B ini tidak memiliki pasangan. Nah, ini tidak termasuk fungsi onto. Oke, ini termasuk fungsi onto. Oke, nah kalau misalnya disuruh mencari jumlahnya, kita bisa menggunakan rumus. Rumus saja biar cepat. N F titik 2 A ke B, kita tulis onto. Nah, rumusnya adalah N dari B hasilnya pangkat N dari domainnya. Oke, jadi jumlah himpunan B, himpunan sebelah kanan, pangkat jumlah anggota himpunan awalnya sebelah kiri. Oke, itu rumusnya. Oke, lebih paham lagi tentang fungsi onto, kita bahas contoh soal nomor 6. Oke, himpunan A terdiri dari 1, 3, 4, 5 dan B terdiri dari ABC. Tentukan banyak fungsi onto dari A ke B. Oke, nah kita tidak mungkin menggambarkan diagram panas seperti korespondensi 1 tadi karena nanti terlalu panjang. Nah, jadi kita langsung saja menggunakan rumusnya. Kita hitung dulu berapa banyak anggota himpunan A. N dari A sama dengan ada 5 anggota. Kemudian N dari himpunan B, banyaknya anggota himpunan B ada berapa? 1, 2, 3, berarti 3. Oke, nah rumusnya adalah N F titik 2 A ke B, kita tulis onto. Nah, itu sama dengan N dari banyaknya anggota himpunan range atau di sini B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan domain atau di sini sebut A. Oke, nah berarti range-nya berapa tadi hasilnya? Ada 3. Kemudian domainnya adalah 5. Berarti sama dengan 3 pangkat 5 sama dengan ada 2, 4, 3. Oke, jadi tidak mungkin kita gambar satu persatu sampai 243 kali karena akan menghabiskan waktu. Oke, nah contoh soal berikutnya juga sama, cuman bedanya adalah contoh soal ketujuh, himpunan A dan B sama, cuman ditanya adalah fungsi onto dari B ke A. Jadi kebalikannya ya. Oke, di sini kita buat N dari A itu ada 5, kemudian N dari B itu ada 3. Nah, kemudian N dari F titik 2 B ke A, tulis onto, itu sama dengan, nah range-nya yang mana? A, berarti hasilnya adalah N A pangkat N dari B, berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa? Sama dengan 125. Oke, bisa? Itulah dia. Selanjutnya contoh soal yang ke-8. Contoh soal ke-8 ini kita akan kembali lagi ke fungsi one-one tapi lebih ke arah terapan rumusnya. Oke, nah soalnya adalah jika banyaknya fungsi one-one dari A ke B adalah 24, tentukan banyaknya anggota himpunan A dan B. Oke, nah tadi rumusnya apa kalau untuk one-one? One-one jumlah fungsinya itu dari F A ke B itu N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dan seterusnya sampai N sama dengan 1. Oke. Nah, di sini 24 itu adalah hasilnya. Berarti 24 di sini. Ini 24 sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 sampai N sama dengan 1. Nah,
Sekarang kita akan pakai logika saja menyelesaikannya. Kalau misalnya ini ada angka 5 kali 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu sama nggak dengan 1 dikali 2 kali 3 kali 4 kali 5? Sama tentunya kan. Jadi kita akan balik ininya. 24 itu sama dengan 1 dikali n, kita nggak tahu berapa, sampai n kurang 1, n kurang 3 dikali n kurang 2 dikali n kurang 1 dikali n. Jadi kita balik dia, oke? Nah, jadi berapa? Kita kan nggak tahu n ya. Jadi kita bisa buat angka yang berurut dari angka 1 sampai nanti hasilnya adalah 24. Oke? Nah, jadi 24 itu sama dengan 1 dikali, angkanya meningkat ya, kali 2 kali 3, 1 kali 2 kali 3, jawabannya 6, kali 4 kali 4 berapa? 24. Oke, berarti sudah benar. Berarti lihat angka terakhirnya berapa sini? 4. Berarti n sama dengan 4. Berarti banyak anggota himpunan A dan B. NA sama dengan 4, NB sama dengan 4. Itu dia jawabannya, oke?